Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sakaca eta manggala muttamanti. Yang termuliakan Sang Buddha, Dhamma dan Sangha, yang berbahagia pimpinan puja bakti, serta Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, selamat siang, Namo Buddhaya. Saudara-saudari, minggu hari ini kita bersama-sama ya berkumpul untuk belajar Dhamma, sharing Dhamma ya, yang mana membawa banyak sekali manfaat ya. Apabila ada Dhamma di batin kita, hidup itu terasa fulfilled, penuh ya, tidak terasa hampa. Kadangkala dalam kehidupan seseorang bekerja, menabung, menghadapi masalah hidup ya, melewati umur, bahkan ketika semuanya sudah baik, umur sudah cukup banyak ya. Beberapa orang malah batinnya menjadi hampa ya. Semoga tidak ada yang seperti itu di sini ya. Aneh, cita-cita sudah tercapai, mobil impian sudah punya, anak sudah kuliah di tempat yang bagus ya, rumah kredit sudah habis misalkan ya. Semua sudah bagus, tapi kok ada yang kurang ya. Barangkali yang kurang itu adalah Dhamma ya. Sebagai bikku, saya bisa membandingkan diri saya dengan sebelum saya menjadi bikku. Bahkan di usia muda, sebelum saya menjadi bikku ya, saya menjadi samanera umur 23. Jadi bahkan di umur 19, 20, 21, saya sering merasa kok ada yang kurang gitu. Padahal semua baik-baik saja. Ya, dan setelah menjadi bikku, pikiran itu tidak ada lagi. Padahal kalau ditanya menjadi bikku, mobil nggak ada, istri nggak ada, anak nggak ada, betul ya? Ya, saya senang anjing, anjing pun nggak ada. Saya sangat senang anjing ya. Sebenarnya di wihara ya, beberapa wihara ada pelihara anjing untuk keamanan ya. Dan ada yang lucu-lucu. Ya, ada wihara yang punya golden juga ada. Ya. Tetapi saya tidak bisa memutuskan ya punya anjing. Yang pertama, saya tidak punya wihara. Dalam artian saya bukan kepala wihara dimanapun sejauh ini. Yang kedua, kalau wihara ada anjing pun kasihan sama anjingnya. Karena saya pergi-pergi terus. Betul ya? Ya, nanti dia kehilangan teman dia. Ya, mungkin kita sebutnya teman. Anjing itu lihat tuannya itu orang tua loh. Karena Anda ambil dia ketika dia 3 bulan, 4 bulan. Betul ya? Di sini ada yang di rumahnya ada doggy? Jarang ya? Ya. Jadi setelah menjadi bikku, batin saya malah merasa tidak ada yang kurang. Ya. Jadi seperti seperti ini sudah sangat cukup. Nah, itu yang selalu di batin saya. Saudara-saudari,
Siang hari ini kita hanya bahas 4 poin. Hanya 4 ini. Nah, biasa kan kertasnya banyak ya. Ya, hari ini hanya 4. Sedikit ini dibolak-balik sudah kosong ini. Ya, blank page. Ya, blank page. Jadi yang hari ini yang ingin cepat pulang, mungkin Anda bisa agak cepat pulang hari ini. Belum tentu ya. Ya, tergantung pertanyaan dari pendengar ya. Di zaman Sang Buddha yang mendengarkan dharma disebut pendengar, sawaka. Dari kata awa yang artinya mendengar. Di bahasa Thai disebut sawuk. Sawuk ya, artinya umat. Upasaka, upasika juga artinya umat. Ya, upasaka yang laki-laki, upasika yang perempuan. Artinya orang yang duduk mendekat. Ya, mendekat ke Sang Buddha. Ya. Bahasa Thai ubasok. Ya, jadi sebenarnya banyak bahasa Pali jadi bahasa Thai. Hanya P sering menjadi B, lalu yang panjang mereka pendekin. Ya, wihara kita Dhammacakka di Jakarta, mereka akan menyebutnya Dhammacak. D menjadi T. Tham, ya, THAM, Dhammacak. Ya. Jadi kalau ditanya dari mana, Wat Dhammacak, Jakarta. Ya. Saudara-saudari, sebelum masuk nomor 1, introduction dulu. Biasa kalau baca buku introductionnya di skip ya. Hari ini Anda nggak bisa skip. Ya, jadi seorang biku itu sebenarnya secara kebiasaan tidak baik ya membahas sesuatu yang gaib. Ya, tidak baiknya itu bukan tidak baik secara keseluruhan, tapi karena di Winaya seorang biku itu tidak boleh menceritakan apa yang dicapai melalui batin. Ya, ya. Jadi seorang biku itu tidak boleh cerita, oh saya sudah mencapai kesucian apa. Ya, kalau kepada umat dia bercerita contoh, bahkan hanya kesucian tingkat pertama, Sotapanna. Contoh ya, saya sudah mencapai Sotapanna Bapak Ibu Saudara. Dan sebenarnya itu bohong. Saat itu dia sudah bukan lagi biku. Pelanggaran paling berat, parajika. Ya. Ya, salah satu pelanggaran berat lainnya adalah membunuh manusia. Begitu seorang biku membunuh manusia, otomatis dia sudah bukan biku. Walaupun tidak ada upacara lepas jubah. Walaupun dia masih pakai kain ini. Ya. Yang kedua, hubungan seksual. Ya, yang ketiga, mencuri sesuatu yang mahal. Ya, kalau yang murah Bante, hukumannya lain. Ya. Ya, hukumannya lain bukan berarti oh yang murah boleh gitu ya. Ya, yang murah juga enggak boleh. Ya, cuma kalau ambil yang murah langsung dipecat total, mungkin Sang Buddha masih enggak tega ya. Orang ini mungkin masih dibina. Ya, tapi kalau dia sudah tega mengambil yang mahal, itu langsung dikeluarkan dari sangga. Dalam artian bukan lagi biku. Dan salah satunya adalah berbohong mengenai tingkat kesucian kepada umat. Kalau beneran Bante, kalau beneran pun tidak boleh. Tapi hukumannya bukan parajika. Ya, aturan yang lebih rendah. Tetap tidaklah boleh. Jadi seorang biku hanya boleh cerita pencapaian batin kepada sesama biku. Itu pun kesamaneran tidak boleh. Ya, seorang biku tidak boleh cerita. Kenapa Bante tidak boleh cerita? Karena ada 2 resiko. 1, kalaupun itu benar, biku itu bisa menjadi sombong. Karena kemarin kita belajar hanya arahat yang melenyapkan kesombongan. Kesucian 1, 2, 3 masih ada kesombongan. Ya. Yang kedua, kalau ternyata biku itu belum mencapai tingkat kesucian, biku itu bisa menjadi bohong. Ya, kenapa? Karena tekanan sosial. Si A sudah sakadagami, si B anagami, si lo boy hami-hami gitu ya. Artinya gawat, saya belum apa-apa gitu ya. Terus Bante-bante yang lain datang ke sini sudah happy anagami. Ada cake-nya happy sakadagami. Terus saya datang,
Bante sudah capai apa? Si lo boy hami-hami ini ya. Masa happy putu jana gitu ya. Putu jana itu belum mencapai kesucian. Putu jana ya. Nanti cake-nya happy putu jana gitu. Masuk Instagram ya. Mau senang nggak bisa. Mau sedih kok rasanya lucu gitu ya. Ya, jadi bisa memicu seseorang menjadi bohong ya. Ya, jadi kalau benar bisa jadi sombong, kalau tidak benar karena tekanan bisa saja ada sedikit yang memilih untuk bohong ya. Oleh karena itu yang the best ya, Sang Buddha mengatakan seorang biku jangan cerita pencapaian batin. Oleh karena itu saudara-saudari jangan heran. Nanti ajak beberapa biku ya, biku kan karakternya berbeda-beda, latihannya berbeda-beda. Tergantung ikut gurunya siapa. Kalau saya belajar dengan Bante Panyawaro, hal itu beliau paling anti. Ya, jadi beda guru, beda karakter. Ya, ada guru yang concern banget ke bagian A, ada yang concern banget bagian B. Kalau beliau sangat concern bagian ini. Nah, jadi kalau Bante Atadiro datang, Bante Santacito datang, beliau murid-murid Bante Panya ya, lama tinggal di Mendut, biasanya karakternya mirip. Anda undang saja ke rumah. Bante, rumah saya ada hantunya enggak? Umat sering loh nanya begitu. Bante coba terawang Bante. Ya. Kalau murid Bante Panya mostly saya yakin ya, mereka akan menjawab secara tidak mau menjawab atau dibuat lucu ya. Wah, makhluk banyak di sini. Kecoa, laba-laba ya, dibuat lucu ya, dan akhirnya tidak menjawab. Baik, yang pertama, Bante, apa ghost experience sebelum menjadi pabajita? Ya, sebelum saya jadi biku, sebelum saya jadi samanera. Jadi saya masih umat. Apa ghost experience yang saya nggak bisa lupakan? Baik. Sebelum saya cerita ini, saya mau share dulu bahwa saya bukan orang yang sering seneng dengan kegaiban. Ya dulu pernah waktu SMP. Tapi setelah episode itu habis ya udah enggak gitu. Jadi kayak orang yang logik banget. Ya, itu tipikal saya. Mungkin mostly anak-anak yang tumbuh di sini itu sangat logik, betul ya? Ya, kalau di Indonesia apapun yang bunyi itu hantu. Ya, pokoknya udah jam 12 ke atas atap bunyi, mak ada momok, mak. Iya toh? Iya. Tengah malam ada yang mandi, mak ukui, mak ada yang mandi. Emang orang nggak boleh tengah malam mandi, betul ya? Iya, cukup sering loh. Iya toh? Rumah depan malam-malam ada suara masak, betul ya? Besoknya langsung tanya, lu kemarin masak ya? Enggak. Wah, denger suara masak. Hantu itu hantu. Semuanya hantu ya kalau di Indonesia. Ya, kalau di sini ya hantunya nggak ke sini sebenarnya ya. Dia nggak tembus visanya ya. Makanya di sini nggak ada pocong, kuntilanak, nggak ada. Karena visanya susah ya. Baik. My ghost experience sebelum jadi mang, sebelum jadi novice mang. Ini benar-benar obvious ya, kayak beneran nyata banget di pengalaman saya, bukan yang samar-samar. Ya. Waktu itu saya umur ya saya jadi samanera 23 ya. Harusnya itu umur 21 atau 22. 21-an ya. Saya berangkat ke Chengdu dengan teman-teman. Di situ Chengdu itu China, Sichuan ya. Ya. Sudah cukup dekat dengan Tibet. Kalau mau ke Tibet berhentinya di Chengdu. Kota Panda. Ya, kota Panda. Dan salah satu kota yang paling open minded di seluruh kota China. Paling open minded ya. Jadi ya nanti cari apa maksud saya open minded ya. Jadi waktu itu saya berangkat dengan teman-teman untuk ujian sertifikasi akupuntur. Ya, jadi kami berangkat ke sana setelah belajar akupuntur setahun di Indonesia. Ya, jadi seperti diploma begitu ke sana untuk ujian. Hari pertama saya tiba, saya belum pernah ke China dan seneng banget.
Ya, karena kita punya Chinese blood. Jadi kalau ke China itu merasa seperti pulang kampung. Padahal orang di sana nggak mau nerima kita sudah. Betul ya. Jadi nggak apa-apa, kita ngaku-ngaku sendiri nggak apa-apa. Yang penting kita happy, betul ya. Happiness kita nggak ada hubungan sama orang lain. Jadi saya begitu ke China, wah, tui kampung. Padahal nggak ada yang mau nerima juga. Nah, happy banget ya, melihat suasana itu happy banget. Lalu tiba di hotel, kami tidur atau tinggal di hotel khusus Chengdu University. Ya, nah, tapi bukan Chengdu University, bahasa Mandarinnya Chengdu Chongyao Daxue. Ya, medicine, Chinese medicine ya, Chinese Medicine University. Nah, mereka punya hotel khusus untuk murid. Sebenarnya umum juga boleh masuk. Nah, begitu kami dapat kamar, dapat kunci, saya naik ya. Satu kamar berdua dengan teman yang lain. Lalu saya naik ke atas, lantai 5, saya ingat sekali. Karena nomor hotel saya 50 sekian. Sekiannya lupa. Ya, mungkin 507 ya. Lalu kami naik ke atas, saya duluan sampai. Dengan semangat, saya tarik koper ya. Lalu hotel itu punya lorong yang cukup panjang. Mungkin 10 rooms. 501 sampai 510. Karpetnya merah. Nah, ini karpet merah ya. Dan agak gelap. Tapi tidak gelap banget, namanya hotel ya. Masih quite good quality hotel. Setibanya di sana dengan hati sangat happy, nyari hotel room, tiba-tiba di ujung sana jauh ada perempuan pakai baju Chinese tradition, gaun Chinese tradition warna merah. Yes, obvious banget, bukan yang kayak samar-samar. Lalu dia jalan begini. Lalu saya mikir dalam hati, oh, rupanya orang zaman sekarang masih pakai pakaian kuno begitu. Betul ya? Karena waktu saya kecil, pakaian itu dipakai di film hantu vampir itu. Ingat ya? Ya, yang ahli mausannya itu alisnya nyambung. Nggak tahu nama artisnya siapa, dia terkenal banget di zaman itu. Film vampir kuno. Ya, filmnya keren banget pokoknya. Ya, Anda kalau rindu nanti cari pulang dari sini. Nah, jadi hantu yang paling ganas itu kan kalau mati pakai baju merah. Bunuh diri pakai baju merah, itu galak banget. Nah, jadi saya nggak mikir dia hantu ya. Saya udah mikir, oh, masih ada ya orang pakai pakaian tradisional di umum gitu. Oh, culture Tiongkok masih seperti itu. Lalu wanita ini jalan dari kiri ke kanan, hilang gitu. Hilangnya biasa aja. Dalam hati saya dia turun tangga atau pergi ke lorong. Karena kan tempat itu saya belum pernah tahu di ujung ada apa. Jadi kayak normal aja. Saya jalan nyari kamar hotel saya. Begitu saya tiba di tempat perempuan itu, sebelah kanannya dinding. Yes, dinding. Saya bolak-balik nyari tangga atau pintu, nggak ada. Wow, saya disambut oleh hantu. Yes, itu pengalaman saya. Langsung saya buka ke hotel kamar, teman saya belum datang. Jadi sebelum dia datang, saya ingin pelimpahan jasa. Kenapa Bante kalau dia sudah datang? Kan aneh ya, karena beda tradition. Ini orang masuk, oh, semoga para makhluk. Kan rasanya aneh ya. Jadi sebelum dia datang, ya saya cepat-cepat duduk di atas spring bed ya. Ya, saya baca pelimpahan jasa. Semoga para makhluk ya di tempat ini yang barangkali berjodoh dengan saya ataupun tidak ya, yang tampak maupun yang tidak tampak. Semoga mereka terbebas dari kebencian. Semoga dengan kebajikan yang pernah saya lakukan, baik di masa yang lampau maupun di masa sekarang, semoga dapat melimpah kepada makhluk yang berada di sini. Ya, lebih kurang doanya seperti itu. Lalu saya baca etawata ya, dan selesai. Tidak ada gangguan apapun sepanjang saya tinggal di sana. Cukup lama saya tinggal di sana, 3 minggu lebih. Ya, yes. Walaupun setiap kali saya masuk duluan, teman saya nggak ada, masih ada duk, ya, yes. Dan di study program kita yang hampir 1 bulan itu, ada teman kami 1 orang perempuan kerasukan. Kerasukannya seram lagi.
Ya, tapi karena saya tidak ada di sana, ya, jadi saya tidak tahu detailnya. Ya, dan saya takut juga dia dengar ceramah ini. Jadi tidak saya ceritakan ya. Kasihan ya. Ya, karena ceritanya cukup mengerikan. Ya, tapi saya aman-aman aja. Ya, itu pengalaman saya sebelum menjadi Pabajita ya. Ada lagi satu pengalaman setelah saya menjadi Samanera. Jadi saya tidak cerita yang setelah menjadi biku ya. Cerita ghost experience ya. Ya ini tidak bisa dikatakan 100% ghost. Nanti kita lihat ke bagian terakhir. Jadi ada pengalaman unik ketika saya baru jadi Samanera di Wihara Mendut. Ya, saya ikut Pak Baja 2 minggu. Sebenarnya saya ikut Pak Baja ke Wihara Mendut itu diajak teman. Awalnya ada 2 pilihan saya. Ya, yang pertama ikut Asin Keminda. Waktu itu saya sudah SMS beliau. Ya, tentu beliau tidak akan ingat hal ini. Ya, saya SMS beliau, cari nomornya juga susah payah dari online saya cari kalau saya tidak salah. Ya, ingin cari email atau something, entah bagaimana ceritanya saya bisa SMS beliau. Atau itu BBM, BlackBerry Message. Sepertinya SMS. Oh, Sony ada ya. Wah, priority ya. Apa? Premium ya. Ya. Ya, saya lupa bagaimana prosesnya. Saya dapat nomor beliau, saya SMS. Mengutarakan ingin menjadi biku, ya. Bantenya baik sekali. Beliau menjawab saya, silakan datang membawa surat izin orang tua. Sisanya akan dibantu, ya, atau akan diuruskan. Yang nomor 2 adalah berangkat ke Myanmar, ikut Pak Auk Sayadaw Center. Ya, dan saya sudah ngomong juga ke pengurus wihara di sana, mereka lebih gampang lagi, nggak minta surat izin orang tua. Kapan mau berangkat? Kapan mau berangkat? Langsung terbang, katanya begitu ya. Wah, jadi saya punya 2 pilihan ya. Ternyata saya pulang ke rumah, paspor saya tidak ada. Ya, disimpan sama mama saya. Saya cari nggak ketemu. Sudah cari setengah hari gitu nggak ketemu. Terakhir saya tanya, "Mak, why paspor lu khawatir bu?" gitu ya. "Mak, paspor saya lu nampak enggak?" gitu. Mama saya jawab, "Paspor buat apa?" Karena mama saya tahu saya mau ke luar negeri jadi biku. Ya, paspor buat apa? Enggak apa-apa. Nggak usah pakai paspor. Nah, jadi intinya permintaan mama saya, kalau mau jadi biku boleh, tapi jangan ke luar negeri. Dalam negeri saja. Itu permintaan mama saya dulu. Sekarang sudah boleh ya. Ya, karena saya ingin belajar ke ITBMU, International Theravada Buddhist Missionary University. Karena di sana ada master degree yang fokus just in sutta. Saya sangat senang sutta. Ya, S1-nya itu General Study, Buddhism General Study. S2-nya kita punya 4 pilihan. Sutta, Vinaya, Abhidhamma, Meditation. Kita boleh pilih. Wah, saya udah seneng ini ada sutta. Lalu diajak temen untuk ikut Pak Baja 2 minggu ke Wihara Mendut. Itu story-nya. Dan pada saat itu teman saya bilang, kamu coba dulu jadi Samanera. Kan belum tahu cocok apa enggak cocok gitu. Kalau kamu cocok, baru kamu nanti lanjut jadi biku, mau kemana aja bisa. Ya, saya pikir itu saran yang bagus. Ya, jadi saya selesaikan semua pekerjaan saya, apa yang perlu dibereskan saya bereskan. Saya berangkat ke Mendut. Sedikit cerita ya yang jarang saya ceritakan. Ketika saya ditabis itu saya keluar air mata yang tidak bisa berhenti. Padahal tidak ada isakan. Jadi kayak tidak menangis sebenarnya. Jadi semuanya normal. Dan even tidak ada sedih, bukan senang, biasa aja. Tapi air mata saya turun tidak berhenti. Yes, ini basah semua. Jadi sembari Anjali tidak ada sedih, bukan senang, ya. Saya juga tidak tahu bagaimana. Bante Panya membacakan Namo Tassa Bhagavato, air mata saya mengalir tidak berhenti.
Sampai pada saat itu saya sedikit malu. Saya lihat ke orang sebelah, dia liatin saya enggak gitu. Nah, ternyata dia enggak liatin saya. Ya, waktu itu saya punya feeling. Barangkali beliau, yaitu Bante Panyawaro yang di depan saya, feeling saya, barangkali beliau akan menjadi guru saya untuk waktu yang lama. Itu feeling yang muncul. Ternyata beneran, selesai Pabaja 2 minggu, saya lanjut latihan Pabaja 3 bulan. Lanjut 1 tahun di Wihara Mendut dan gak pulang lagi sampai sekarang. Ya, jadi itu ceritanya. Baik, selesai Pabaja 2 minggu. Semua teman-teman pulang. Tinggal saya sendiri. Tahun 2015 seluruh Indonesia yang mau jadi biku cuma saya 1 orang. STI 400-an wihara pembinaan, gak ada yang mau jadi biku, cuma saya 1. Ya, lalu ada plus minusnya. Ya, plusnya dapat full konsentrasi dari semua guru, betul ya? Karena murid cuma 1. Ya, minusnya pekerjaan jadi banyak. Ya kan, bersih-bersih wihara itu porsinya sama Nera. Ya, so saya ngepel jadi lebih banyak, nyapu lebih banyak. Harus bangun sedikit lebih pagi, mulai buka pintu. Kalau sama Neranya 6 kan mereka bagi tugas. Minggu ini siapa yang buka pintu, minggu ini siapa yang tutup pintu. Tapi saya enjoy banget, sangat enjoy. Ya, saya happy banget. Baik, setelah 2 minggu, semua orang pulang. Saya masih ketemu sama Nera Medacito yang siap akan berangkat ke Jakarta, yang tidak lama lagi berangkat ke Sri Lanka. Setelah sama Nera Medacito berangkat ke Jakarta, sebenarnya ke Klaten dulu, tetapi tidak soal. Saya tidur di kamar sama Nera Medacito. And the story mulai gitu. Ya, the story is starting ya. Oke. Story-nya mulai. Aneh banget. Begitu saya tidur, itu tidur siang loh. Saya tidur siang di kamarnya sama Nera Medacito, tapi beliau sudah berangkat. Tiba-tiba saya bermimpi. Ketemu makhluk seperti Gendorowo begitu. Ya, seperti Gendorowo. Terus dia nyuruh saya untuk keluar dari kamar itu. Yes. Keluar gitu. Saya terbangun. Dan itu tidur siang. Kalau tidur siang itu kan tidak deep sleep ya. Kecuali sudah lewat mungkin di atas setengah jam. Itu just mungkin 20 menit saya tidur ya. Tidak tahu, sudah sangat lama cerita itu. Tapi lebih kurang itu belum deep sleep I think. Atau belum REM sebenarnya istilahnya. Rapid Eye Movement ya. Sudah tertidur, beneran sudah tertidur ya. Tetapi saya pikir belum masuk REM. Saya bangun. Tapi namanya kita kebangun kan ngantuk ya. Tidur lagi toh. Saya tidur lagi. Dan saya mimpi yang kedua, makhluk yang sama. Yes. Sekarang makhluk yang sama muncul, suruh saya keluar lagi dari kuti itu. Ya. Saya terbangun. Tapi karena saya auban ya. Orang Medan ini. Auban itu keras kepala ya. Nah, saya auban. Saya tidur lagi untuk ketiga kali. Tahu nggak yang ketiga kali seperti apa? Tidak bisa saya lupakan. Makhluk itu wajahnya ditempelkan di wajah saya seperti ini. Dan mukanya itu biru hitam. Hanya mengucapkan satu kata. Keluar! Beneran? In my dream. Begitu buka mata, tidak ada lagi auban. Langsung badan saya naik ya. Saya ambil barang saya tutup lampunya, saya jalan keluar. Saya tidak pernah kembali ke kamar itu. Yes. Lalu setelah waktu berlalu, saya mulai akrab dengan karyawan wihara. Saya tanya-tanya. Jadi satu kamar itu ada di satu gedung rumah terpisah di antara banyak gedung. Karena kalau yang pernah ke Mendut kan
banyak gedung karena dia luasnya 2 hektar. Ya. Barangkali rumah itu sedikit lebih luas dari wihara kita. Ada 4 kamar, 2 di sisi ini, di tengah adalah ruang serbaguna kecil, lalu di sana itu 2 kamar. So 2 kamar, ruang tengah 2 kamar. Ruang tengah itu kan luas. Jadi satu ketika saya ngobrol sama karyawan wihara, dia bilang kalau kamar dia itu panas setiap malam. Lalu saya kasih suggest, Mas tidur aja di ruang besar itu. Kalau malam, tahu nggak mereka menjawab apa? Nggak berani sama Nera. Kenapa? Ada gendorowonya. Itu. Yes, mereka nggak ada yang berani. Mereka pilih tidur di kamar walaupun panas. Ternyata mungkin saya sudah ketemu gendorowonya. Ya, katanya seperti itu ya. Tapi itu makanya saya mengatakan saya juga tidak bisa mengklaim itu adalah hantu. Karena saya bermimpi. Betul ya? Ya, mungkin itu hantu. Mungkin tidak ya. Saya nggak pernah interview dia lagi. Ya. Oleh karena itu, yang selanjutnya adalah menutup pelajaran kita sore hari ini. Menurut saya dalam pengalaman ada 3 hal yang mungkin Anda temui kalau berhubungan dengan kisah hantu. Yang pertama adalah baik. Yang pertama real story, singkat aja. Ada satu sekolah di Indonesia. Sebenarnya beberapa lama yang lalu saya coba untuk cari lagi artikel ini, tapi saya tidak ketemu. Tapi dulu saya membaca ini dari berita nasional yang cukup terkenal, website berita nasional, mungkin detik.com ya. Ada satu sekolah yang sering banget kerasukan massal. Sampai satu ketika ada yang terpikir untuk meminta bantuan dari ahli yang lain. Mereka mendatangkan seperti ahli BMKG yang biasanya berhubungan dengan bencana alam. Ya, dicek apa yang terjadi di tempat tersebut. Ternyata terjadi kebocoran gas alam. So mereka halusinate. Ya, that's why kemarin saya lihat di belakang ada alat yang mengecek kebocoran gas alam. Ya, harusnya itu boleh dipasang kalau orang tinggal di satu rumah dan mengklaim sering diganggu hantu. Sometimes itu adalah karbon monoksida atau mungkin zat gas alam lainnya yang membuat kita berhalusinasi. Dan kalau Anda sudah berhalusinasi itu menyeramkan. Anda bisa merasa dicolek-colek. Nah, colek gini. Nah, ya. Jadi bisa saja itu gas alam. Yang kedua, bisa saja itu gangguan psikologi, mental health problem. Ya, salah satunya skizofrenia. Orang yang mengalami skizofrenia itu bisa mengalami halusinasi dan sangat real. Dan sangat real. Tetapi berarti itu apa? Gangguan mental. Tapi di Indonesia datang ke psikiater itu seperti tabu. Ya. Ya, kadang kalau kita mau ajak keluarga kita ke psikiater langsung Anda pasti disemprot. Lu siokong wasiawah. Ya, lu pikir saya gila gitu. Betul ya? Ya, tapi kalau di sini wajar ya. Ada nggak malu di sini? Wajar ya? Ya, kalau di Indonesia susah banget loh. Ya, lu pikir gua gila gitu. Padahal kalau Anda ingin mengetahui itu beneran hantu atau just gangguan psikis, ya konsumsi obat dari psikiater, psikiater yang baik dan benar, betul ya? Psikiater yang baik dan benar, dia sudah mendiagnosa itu hanya gangguan halusinasi. Buktinya apa? Setelah Anda konsum obat itu semua halusinasinya berhenti. Itu buktinya. Ya, ya. Saya kemarin diceritain adik saya dokter. Jadi dia cerita bahwa ada satu dokter di Indonesia yang bikin YouTube channel, tapi saya nggak cek ya. Dia punya gangguan halusinasi. Jadi dia jelaskan. Ya, nama penyakitnya apa saya lupa. Jadi kalau sudah muncul halusinasi dia cepat-cepat minum obat. Nah, halusinasinya pergi. Ya. Kalau itu hantu beneran kan nggak mungkin hilang kalau kita konsum obat, betul ya? Ya, yang ketiga, Anda mungkin ketemu hantu yang sebenarnya.
Ya, ya. Jadi saya menjelaskan ini agar Anda lebih open minded. Bisa hantu beneran, bisa gangguan mental, bisa gangguan gas alam atau yang lainnya ya. Be smart ya. Tidak semua gangguannya beneran hantu. Kadang nanti Anda dimarahi sama hantu beneran ya. Enak aja gua nggak ganggu lu asik kambing hitamkan gua. Betul ya? Sedikit-sedikit hantu disalahin ya. Ya. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, 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 sadu. sadu.